Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Ahmad Fadila dari kelas 9B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi digital. Nah, di slide pertama ada asal mula terciptanya uang. Terciptanya uang sebagai alat pembayaran memiliki sejarah yang sangat panjang dalam sejarah perjalanannya. Uang telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Namun, belum ada kesepakatan mengenai waktu pastinya uang digunakan dalam masyarakat. Sebagai contoh, Jack Weather menyampaikan bahwa benda berbentuk uang ditemukan sekitar 1000 tahun sebelum Masehi di kawasan Yunani kuno. Sementara itu, dalam buku Rationality and Human Behavior karya Donald A. Carney disampaikan bahwa kehadiran uang sudah ada sekitar 6000 tahun yang lalu. Setiap daerah atau wilayah mempunyai cara tersendiri dalam merumuskan terciptanya uang. Setelah itu, terdapat beberapa tahapan yang dilalui oleh manusia dalam penggunaan alat pembayaran. Yang pertama ada sistem barter. Sistem ini adalah hubungan antar kelompok masyarakat yang saling meningkat memengaruhi hubungan yang semakin variatif. Dampaknya mereka tidak lagi memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri. Hal tersebut menjadi latar belakang terjadinya pertukaran barang antar individu atau antar kelompok. Sistem pertukaran barang dengan barang ini disebut dengan sistem barter. Meski dapat memenuhi kebutuhan antar kelompok ataupun antar individu, sistem barter memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. Pertama, sulit menentukan keinginan yang selaras. Kedua, sulit dalam penyimpanan nilai. Ketiga, sulit menentukan nilai yang dapat diterima secara umum. Keempat, sulit dalam membagi nilai komoditas. Kelima, sulit dalam melakukan transfer nilai. Dan yang keenam, sulit dalam menentukan standar pembayaran yang ditangguhkan. Lalu yang kedua, ada tahapan uang barang. Tahapan uang barang adalah tahap di mana masyarakat mulai menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Tahapan ini muncul sebagai inovasi dari sistem barter yang sulit dilakukan karena nilai setiap barang yang akan dipertukarkan tidak selalu sama. Meskipun tahapan uang barang itu bisa dibilang lebih mudah dari tahapan barter, namun pasti masih ada kesulitannya. Di antara lain, pertama, nilai yang ditukarkan belum mempunyai pecahan. Kedua, banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di suatu wilayah. Ketiga, sulit untuk melakukan penyimpanan dan pengangkutan. Yang keempat, mudah hancur atau tidak tahan lama. Lalu yang ketiga ada tahapan uang logam. Tahap uang logam adalah tahap dalam sejarah perkembangan uang di mana uang logam pertama kali diciptakan. Uang logam pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang logam ini terbuat dari elektrum, yaitu campuran 75% emas dan 25% perak, dan dicap dengan gambar singa. Uang logam ini dikenal dengan nama starter Lydia dan merupakan mata uang pertama di dunia. Nah, yang keempat ada tahap uang kertas. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam transaksi dengan uang logam, transaksi pembayaran mulai beralih ke uang kertas. Pada awalnya, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak yang digunakan sebagai alat tukar. Nilai diri uang kertas ditentukan oleh daya beli dari uang tersebut. Uang kertas digunakan secara luas sebab uang kertas lebih cocok untuk media pertukaran. Sebagai jaminan dari negara yang bertanggung jawab atas peredaran uang kertas, maka jumlah uang kertas yang diterbitkan selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas negara terkait. Namun, sekitar tahun 1976, pencetakan uang kertas sudah tidak lagi bergantung pada cadangan emas negara. Hal tersebut disebabkan oleh Amerika
yang saat itu mata uangnya menjadi standar perdagangan internasional, melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang tengah melanda. Seiring dengan evolusi sistem perbankan modern pada abad ke-18, selain uang tunai, uang non-tunai juga mulai digunakan dalam transaksi ekonomi meskipun masih di kalangan terbatas. Hal ini terjadi dengan proses giralisasi, yakni penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro, yang baru dikenal secara luas pada awal pertengahan abad ke-20. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada tahap uang elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kini bentuk uang makin berkembang dengan hadirnya uang elektronik. Sejak tahun 1990-an hingga saat ini, ada kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan uang elektronik. Awalnya, uang digital diperkenalkan melalui sistem transfer atau uang antar bank. Kini, uang elektronik berkembang seperti uang saku yang dapat digunakan tanpa harus memiliki tabungan atau rekening di bank. Selanjutnya, kita memasuki slide yang kedua. Di slide yang kedua, ada jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang terbagi menjadi dua, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari bahan utama logam, baik aluminium, perunggu, perak, hingga emas. Penggunaan bahan perak dan emas dalam uang logam mempunyai nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Pada umumnya, uang logam memiliki nominal yang kecil. Lalu ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang dibuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan penjelasan UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Pada umumnya, uang yang terbuat dari bahan kertas memiliki nominal yang besar, sehingga mudah untuk dibawa kemanapun. Jenis kertas yang digunakan harus tahan terhadap air dan tidak mudah rusak atau luntur. Nah, lalu yang kedua, ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Terbagi juga menjadi dua, ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara melalui bank sentral berdasarkan undang-undang yang menjadi alat pembayaran yang sah. Di Indonesia, uang kartal diterbitkan oleh Bank Indonesia. Uang kartal terdiri atas uang logam dan uang kertas. Lalu yang kedua, ada uang giral. Uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh bank umum. Uang giral merupakan dana yang tersimpan di rekening koran pada bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran dengan cek, biljet giro, atau surat perintah bayar lainnya. Lalu yang ketiga ada berdasarkan nilainya. Dibagi menjadi dua juga, ada uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilainya atau nilai nominalnya sama dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum pada uang sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Sebagai contoh, apabila uang logam terbuat dari perak, nilai yang tertera sama dengan nilai perak yang terkandung dalam uang tersebut. Lalu yang kedua, ada uang tidak bernilai penuh, adalah uang dengan nilai nominal yang tertera pada uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Dengan kata lain, nilai nominal uang lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Uang jenis ini sering juga disebut sebagai uang tanda. Lalu yang keempat ada berdasarkan wujudnya. Dibagi juga menjadi dua, ada uang fisik dan uang elektronik.
Uang fisik adalah uang yang wujudnya terlihat dan dapat dipegang. Tersedia dalam bentuk uang kertas, uang logam, maupun surat-surat berharga yang diterbitkan oleh negara sebagai alat pembayaran yang sah. Lalu yang keduanya ada uang elektronik. Uang elektronik tidak mempunyai bentuk fisik karena uang tersebut disimpan, dilihat, dan ditransfer melalui sistem elektronik. Nah, ini adalah slide yang terakhir atau slide yang ketiga. Ada fungsi uang. Fungsi-fungsi uang dikelompokkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, alat tukar. Yang pertama ada alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar. Contohnya, seorang nelayan membutuhkan perahu. Dia dapat menjual hasil tangkapannya untuk memperoleh uang. Uang hasil penjualan tangkapannya digunakan untuk membeli perahu. Yang kedua ada alat satuan hitung atau pengukur nilai. Nilai suatu barang dapat diukur dengan uang. Contohnya, harga satu kotak pensil adalah 40.000 dan satu lusin buku tulis adalah 120.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai satu lusin buku tulis 3 kali nilai satu kotak pensil. Ya, lalu ada fungsi turunan. Fungsi turunan uang antara lain mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. Dengan fungsi ini, uang dapat digunakan untuk menyatakan ukuran utang. Uang menjadi cara menghitung pembayaran di masa depan. Misalnya, upah yang diberikan setelah pekerjaan selesai. Yang kedua ada alat penyimpan kekayaan. Manusia berusaha untuk tidak mengonsumsi semua pendapatannya. Sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut disimpan di rumah atau di bank untuk membiayai pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada alat pengalih nilai atau kekayaan. Uang dapat berfungsi untuk mengalihkan nilai. Misalnya, Pak Budi telah memilih rumah di Surabaya. Pak Budi ingin memiliki rumah dengan jenis yang sama saat dipindah tugaskan ke Medan. Dia akhirnya menjual rumahnya di Surabaya dan membeli rumah di Medan. Berdasarkan hal tersebut, uang berfungsi sebagai alat pengalih nilai. Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.